Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday, dan saya rindu mengajak Anda semuanya belajar dari Imamat pasal yang ke-15 ini. Imamat pasal yang ke-15 ini berbicara tentang ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan ketika mereka mengeluarkan lelehan. Lelehan yang dimaksud tentu saja kita mengerti dalam bahasa Alkitab. Kalau untuk orang laki-laki tentu saja lelehan yang dimaksud adalah sperma, dan kemudian untuk perempuan yang dimaksud dengan lelehan adalah ketika ia mengalami menstruasi. Itulah yang diatur di dalam Imamat pasal 15. Jadi Anda bisa bayangkan betapa ribetnya atau betapa beratnya orang yang hidup di dalam ketetapan Taurat pada zaman itu. Kenapa? Kalau seorang laki-laki misalnya dia mengeluarkan lelehan, maka segala sesuatu yang kena daripada laki-laki ini menjadi najis. Tempat tidurnya menjadi najis, dan semua hal yang bersentuhan dengan dia menjadi najis. Dan kalau menjadi najis, maka konsekuensinya adalah ia harus menyucikan dirinya dari pagi sampai matahari terbenam. Demikian juga halnya ketika seorang wanita dia mengalami menstruasi, maka ia pun menjadi najis dari pagi sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya menjadi cemar, termasuk tempat petidurannya, bahkan termasuk orang yang bersentuhan dengan tempat tidurnya itu pun ikut-ikutan menjadi najis dan harus melakukan ritual pentahiran dari kenajisan yang terjadi dalam hidup mereka. Kita berpikir, bukankah ini sebetulnya hal yang alami, proses biologi? Jadi wanita menstruasi misalnya, bukankah itu hal yang sangat alami? Itu hal yang sangat-sangat manusiawi, tidak bisa tidak. Itu proses untuk membuat metabolisme tubuh berjalan dengan sehat, dengan baik, dan seterusnya. Tapi sekalipun alami, kita bisa mengerti kenapa harus dilakukan pentahiran, kenapa dia menjadi najis hingga matahari terbenam. Justru kita melihat di sinilah bahwa kekudusan Tuhan itu tidak main-main, bahwa Tuhan sangat kudus, dan apa yang tidak kudus sekalipun itu alami, itu harus melalui proses pentahiran. Bersyukurnya adalah bahwa sekarang kita hidup di zaman kasih karunia. Kita tidak lagi hidup di zaman Taurat. Kalau kita hidup di zaman kasih karunia, tentu saja apa yang tertulis dalam Imamat pasal 15 ini tidak berlaku dalam hidup kita. Pertanyaannya, kalau tidak berlaku, kenapa mesti dicatat dalam Imamat pasal 15 ini? Untuk memberitahu kepada kita betapa beratnya mereka yang melakukan ketetapan Taurat, dan betapa bersyukurnya kita yang hidup di zaman anugerah, kita yang percaya kepada Yesus dan dibebaskan dari segala macam ketetapan Taurat ini. Ibu bapak saudara semuanya, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan sudah mentahirkan kita dari segala dosa sekali untuk selama-lamanya, yaitu ketika dia mati di atas kayu salib bagi kita, sehingga kita tidak perlu lagi mengikuti segala ketetapan Taurat ini. Kalau kita mengerti akan hal ini, saya yakin kita menjadi orang yang sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan. Hidup ini menjadi sedemikian simpel, menjadi sedemikian menyenangkan, dan kita bisa menjalani hidup dengan leluasa, tidak seperti halnya kalau kita hidup di zaman Taurat. Bukankah ini sesuatu yang perlu kita syukuri dalam hidup ini? Tuhan berkati kita.